Baiklah Bapak Ibu sekalian, demikian tadi rangkaian acara-acara untuk melengkapi pembukaan kita di siang hari ini. Akhirnya kita masuk di sesi inti, yaitu pembacaan sinopsis cerita legenda yang di sekitar Kecamatan Kerek yang akan dibacakan oleh para penulis. Ya, totalnya ada 35 penulis. Betul sekali. Silakan untuk urut-urutan atau namanya bisa dipanggilkan untuk yang pertama oleh Iya. siapa? Untuk yang pertama ada Ibu Imro'atul Aziza dari SDN Temayang. Dipersilakan maju ke depan. Ya, betul sekali. Silakan Ibu. Dan selanjutnya bisa persiapan Ibu Vina Lailatul F. Saya nggak tahu F-nya siapa ini. Dari SDN Temayang juga. Sembada Kecamatan Kerek, Jawara. Mengulik tradisi manganan di Desa Temayang. Ragam legenda, tradisi, dan budaya di Indonesia sangatlah kaya. Banyak sekali tradisi yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur. Baik itu tentang cerita legenda berupa asal-usul sebuah desa, cerita tentang tokoh leluhur, maupun tradisi-tradisi yang pada akhirnya menjadi hal yang menarik dan menjadi ciri khas dari suatu desa atau tempat. Seperti beragam cerita legenda, tradisi, dan budaya yang ada di Kabupaten Tuban. Tepatnya di sebuah desa bernama Temayang yang terletak di Kecamatan Kerek. Desa Temayang adalah desa yang subur, agamis, dan ramah. Banyak cerita menarik yang dapat dikulik di Desa Temayang. Salah satunya adalah tradisi manganan yang biasanya dilaksanakan di makam leluhur. Manganan berasal dari kata mangan dalam bahasa Jawa yang berarti makan. Yang bisa diartikan makan bersama dan berbagi makanan sebagai simbol rasa syukur atas limpahan rizki dari Yang Maha Kuasa. Di Desa Temayang, manganan biasa dilakukan di beberapa tempat yang dikeramatkan. Misalnya di makam Mbah Gusten atau Mbah Muhammad Hashim. Beliau merupakan tokoh leluhur yang berperan menyebarkan agama di Desa Temayang. Selain berterima kasih kepada leluhur, ada tujuan lain dari tradisi manganan yang tidak kalah penting, yaitu memperkuat tali silaturahim antar warga desa. Karena kuatnya persaudaraan orang desa adalah wujud dari seberapa sering mereka membuat acara yang mengharuskan mereka berkumpul. Dengan menghadiri manganan, orang desa akan merasa memiliki satu ikatan dengan yang lainnya. Karena memiliki leluhur yang sama, memiliki tradisi yang sama satu sama lain. Sehingga siapapun yang dari desa pasti ingin kembali ke desa untuk memelihara tradisi dan persaudaraan. Terima kasih. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya ada Ibu Vina Lailatul F dari SDN Temayang. Bisa menuju ke atas podium.
Dan untuk Bapak Kuatul Himam dari SDN Gemulung 2 bisa persiapan. Sembada Kecamatan Kerek, Jawara. Kisah pelarian Lanjar Maibit atau Mbah Babu. Kisah Sri Penganti atau lebih dikenal dengan Lanjar Maibit merupakan salah satu kisah yang sangat melegenda di Kabupaten Tuban, khususnya Tuban bagian selatan. Saat mendengar Lanjar Maibit, hal yang paling diingat adalah kisah seorang perempuan janda yang berparas cantik jelita. Sri Penganti disukai oleh pemuda dari berbagai kalangan. Karena kecantikannya inilah yang kemudian membawanya dalam kesalahpahaman sehingga Sri Penganti kemudian dibunuh. Namun terlepas dari legenda Lanjar Maibit tersebut, masyarakat desa Temayang memiliki kisah tersendiri tentang Lanjar Maibit. Kisah ini diambil berdasarkan cerita dari salah seorang sejarawan desa Temayang, yaitu Baraju. Kisah Sri Penganti diyakini memiliki keterkaitan yang erat dengan desa Temayang. Sri Penganti telah melewati pelarian panjang karena adanya paksaan oleh salah satu penggemarnya, yaitu Dalang Budoyo. Hal ini yang membawa Sri Penganti sampai pada wilayah desa Temayang, Kecamatan Kerek. Sri Penganti kemudian mengabdi pada Mbah Gusten yang juga merupakan sesepuh ataupun den desa Temayang. Karena pengabdian inilah Sri Penganti lebih dikenal dengan sebutan Mbah Babu, di mana babu diyakini berasal dari kata babu yang artinya pembantu. Sehingga makam Sri Penganti saat ini dinamakan Makam Babu dan sering diadakan ziarah dan madangan di setiap tahunnya. Kejadian yang paling menarik dari kisah Sri Penganti atau Lanjar Maibit ini yaitu adanya pesan yang kurang lebih berbunyi, wong mayang ojo ono sing rupane ayu koyo aku, muda uripe dadi rebutan. Yang kurang lebih artinya, orang Temayang jangan sampai ada yang cantik sepertiku supaya hidupnya tidak menjadi rebutan. Kalimat ini dahulu sempat diyakini sebagai kutukan oleh masyarakat desa Temayang. Namun seiring dengan berjalannya waktu, saat ini ucapan Sri Penganti seakan menjadi pesan agar masyarakat desa Temayang selalu menjaga kesederhanaan. Terima kasih. Terima kasih sekali untuk Ibu Vina Lailatul. Selanjutnya Bapak Kuatul Himam dari SDN Gemulung 2. Diinformasikan untuk seluruh penulis ya. Sembada Kecamatan Kerek, Jawara. Sinopsis legenda asal usul Gunung Jaran dan Gunung Tonggolasi. Penulis Kuatul Himam SPD. Asal lembaga SDN Gemulung 2. Gunung Jaran dan Gunung Tonggolasi merupakan perbukitan batu kapur yang berada di sebelah barat Kecamatan Kerek. Tepatnya secara administrasi, Gunung Jaran dan Gunung Tonggolasi terletak di wilayah Desa Gemulung yang berada di Dusun Gesikan, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Mohon ketenangannya. Dengan ketinggian kurang lebih 125 meter di atas permukaan laut, Gunung Jaran dan Gunung Tonggolasi merupakan deretan pegunungan kapur yang terbentang tinggi di wilayah Dusun Gemulung, di mana kedua pegunungan kapur itu mempunyai cerita legendaris masing-masing, di mana konon cerita menurut penuturan tokoh masyarakat Desa Gesian secara turun-temurun disampaikan secara lisan bahwasanya kisah legenda Gunung Jaran dan Gunung Tonggolasi ini merupakan sebuah jalan yang berada di Desa Gemulung. Dua gunung yang konon adalah perbukitan yang saling berdekatan dan zaman dahulu kala saat itu masyarakat mempercayai keberadaan dari sosok penghuni Gunung Jaran yang berupa sosok kuda yang dulunya ditimbun oleh seorang gadis oleh
dengan batu, sehingga tumpukan batu itu menjadi tangga, dan sosok kuda yang sering muncul itu terdengar suara rintihan dari tumpukan batu yang ada di Pegunungan Kapur tersebut. Dan wilayah Pegunungan Kapur sampai saat ini di masyarakatnya menyebut itu adalah Gunung Jaran dan Gunung Tonggolasi, serta perbukitan Kapur sampai saat ini masih digunakan oleh warga sekitar sebagai lahan pertanian yang subur dan memiliki panorama pemandangan yang sangat indah dan membentang di Desa Gesikan. Demikian sinopsis cerita asal-usul Gunung Jaran dan Gunung Tonggolasi. Terima kasih. Terima kasih Tepuk tangan. sekali. Ya, sebegitu semangatnya saya sampai mau menyampaikan informasi belum jadi. Ini saya informasikan ya untuk seluruh Bapak Ibu penulis Kecamatan Kerek. Setelah membacakan sinopsisnya jangan terburu-buru untuk meninggalkan tempat. Karena nanti di akhir sesi akan ada door prize ya. Akan ada door prize yang menarik serta pembagian mungkin sertifikat. dikasih bocoran sedikit untuk door prize-nya. Iya, apa bocorannya? Salah satunya adalah sepeda tanpa roda. Tanpa roda. Tanpa Oh, roda. baik. Hadiah kedua adalah kulkas Kulkas tanpa pintu. tanpa pintu. Dan ada lagi yang ketiga. Apa? Televisi 1 inch. Oh, televisi 1 in. Lihatnya sambil Yang terakhir nginceng-nginceng voucher gitu ya. menginap gratis. Oh, oke, di mana? Rumahnya masing-masing. Oh, baik. Selanjutnya ya untuk penulis yang keempat yang akan membacakan sinopsisnya ada Bapak Munib dari SDN Gaji 5. Ya, Kepada Bapak Munib, silakan Pak Munib. silakan. Dan untuk Bapak Suarso dari SDN Gemulung 3 bisa bersiap. Sekaligus disampaikan ini adalah salah seorang artisnya Kecamatan Kerek. Betul sekali. Yang lagi naik daun. Oke, daun Silakan. apa? Daun apa? Daun jati. Daun kelor. Oh, daun. Silakan, ayo kita pulang. Oke, baik. Boleh berbagi akun TikToknya Pak Munib. Nanti bisa tambah follow dari sini. Melancong channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembadak, Kecamatan Kerek. Sedekah bumi, sumur gesian, karya Munib SPD, SDN Gaji 5. Upacara sedekah bumi adalah tradisi yang dilakukan pada awal bulan Muharram atau bulan Suro. Pada bulan itu, masyarakat Dusun Gesikan, Desa Gemulung, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, melakukan kegiatan sedekah bumi yang diikuti oleh seluruh warga Dusun Gesikan. Kadus Wahab sebagai tetua yang berada di dekat lokasi sumur Gesikan merupakan tokoh masyarakat yang selalu ikut andil dalam kegiatan sedekah bumi tersebut. Ada berbagai ritual yang dilakukan dalam melaksanakan kegiatan itu. Masyarakat di desa itu ada yang membawa makanan, nasi uduk hingga tumpeng sebagai bentuk sesajen yang merupakan sesajen yang nantinya akan didoakan bersama oleh masyarakat Dusun Gesikan. Sekitar pukul 7 pagi, ibu berbondong-bondong datang bersama. Dengan makanan tersebut ditaruh di bibir sumur. Sedekah bumi di Dusun Gesikan ini terkadang juga masih dihubung-hubungkan dengan kejadian mistis atau sakral. Pada sekitar pukul 1 siang hingga pukul 5 sore, juga pukul
12 malam hingga subuh diadakan pagelaran Langen Tayub. Kegiatan tersebut tidak pernah kami tinggal. Karena menurut sesepuh, jika meninggalkan hal tersebut akan terjadi musibah yang akan menimpa warga Dusun Gesikan. Sumur yang berada di Dusun Gesikan tersebut memang dianggap sakral. Walaupun saat ini sumur tersebut sudah tidak difungsikan, tetapi airnya masih mengeluarkan sumber air yang jernih. Di samping sebelah barat saat ini sudah ada pengganti, yaitu sumur bor dari pemerintah. Namun sumur tersebut masih kami hormati. Kami seluruh warga Dusun Gesikan tetap mengadakan sedekah bumi sebagai bentuk rasa hormat kami. Seiring perkembangan zaman, ada warga yang masih menganggapnya sakral. Ada juga di era modern ini, itu semua hanyalah mitos belaka. Terlepas dari itu semua, segala karunia air yang muncul dari sumur tersebut tetap kami fungsikan, meskipun di sebelahnya sudah ada sumur pengganti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa sekali. ya, Bapak Sama-sama. Muni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke alamnya, duduk dengan tenang, menunggu snack yang akan dibagikan. Ya kita santai aja ya Bapak Ibu, karena ini adalah acara kita semuanya insya Allah, karena museum rekor itu gak setiap hari dan gak semuanya diberi penghargaan. Betul. Karena memang ini khusus dan saya tahu sepertinya tidak semua kecamatan mengadakan seperti ini. Betul. Kerek memang luar biasa, tepuk tangan Luar untuk Pak biasa Camat. sekali untuk kerek kita yang tercinta. Untuk selanjutnya. Untuk selanjutnya Kerek sudah milik bersiap. bersama. Terima kasih Pak Camat. Untuk selanjutnya sudah siap Bapak Suarso dari SDN Gemulung 3. Silahkan menuju ke atas podium. Silakan Pak Suarso. Dan untuk Ibu Dwi Mokasona dari SDN Walu Tengah 1 bisa bersiap-siap. Tarik nafas dulu Pak, enggak usah ngeredek ya, santai saja. Di depan Pak Camat orangnya baik kok Pak ya. Kerek milik bersama dan kamu milik suamimu ya. Silakan. Sebada Kecamatan Kerek, Jawara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Legenda Dusun Bangkok oleh Suarso SPD, asal lembaga SDN Gemulung 3. Legenda ini adalah sebuah cerita tentang peristiwa kejadian pada zaman dahulu. Alkisah
Sudah nyala kembali Bapak Suarso, bisa dilanjutkan. Mohon maaf, saya ulangi. Legenda ini adalah sebuah cerita tentang peristiwa atau kejadian pada zaman dulu. Alkisah di sebuah dusun kecil yang letaknya di pegunungan. Ia mengisahkan seorang wali dan warga sekitar dusun Bangkok dan sekitarnya. Sehingga dengan kejadian itulah yang dijadikan sebuah nama dusun Bangkok tersebut sampai sekarang. Legenda ini juga bercerita tentang keangkeran dan keanehan-keanehan yang terjadi di wilayah Sumberan Bangkok tersebut. Konon wilayah Sumberan tersebut dahulu dianggap warga sekitar sebagai tempat yang mistis atau bahasa Jawa angker. Larangan bagi orang yang mempunyai jabatan tertentu untuk memasuki wilayah tersebut atau pantangan bagi jabatan tersebut. Jika ada pejabat yang memasuki wilayah tersebut, katanya akan terkena masalah dan tidak menjadi pejabat lagi. Dan itulah sebabnya di wilayah tersebut dulu dijadikan sebuah warga desa Bangkok sebagai tempat untuk berlindung, yaitu untuk membuat rumah dari kayu jati yang berasal dari hutan sekitar. Dan pada saat sekitar tahun 1977 baru wilayah tersebut dimasuki oleh para pejabat perhutani yang melakukan operasi di wilayah Sumberan tersebut. Legenda ini juga bercerita tentang keunikan-keunikan dusun Bangkok, yaitu dusun yang kecil tetapi mempunyai beberapa nama dan tempat tersebut. Sehingga nama dan tempat itu masih dijadikan nama sampai sekarang. Di antaranya yaitu Gubuk Dhuwur, Cinomati, Gunung Tugel atau Gunung Baung, Wojengking, dan Gua Macan. Demikian legenda dusun Bangkok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali untuk Bapak Suarso dari SDN Gemulung 3. Selanjutnya kepada Ibu Dwi Mokasona dari SDN Walu Tengah 1. Dipersilahkan menuju ke atas podium. Dan untuk Ibu Intan Kartikasari dari SDN Sidonganti 1 bisa melakukan persiapan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak Sembada Jawara. Legenda Telaga Walu Tengah oleh Dwi Mokasona dari SDN Walu Tengah 1. Dahulu sebelum telaga dibuat, warga sekitar mengalami kesulitan dalam mencari air. Mereka menempuh jarak kurang lebih 4 km untuk mendapatkan air bersih. Akhirnya mereka berinisiatif untuk membuat waduk. Penggalian waduk tersebut dikerjakan oleh 8 orang. Ketika pembangunan waduk selesai, ke-8 orang tersebut berinisiatif membuat sumur di tengah-tengah waduk. Mereka membuat sumur sebanyak 5 buah. Mereka melanjutkan penggalian waduk hingga di tengah-tengah waduk tersebut muncul sumber mata air. Karena keberhasilan ke-8 orang tersebut, kemudian berujar, besok yen ono ramene jaman, mula papan panggonan iki bisa kasebut Walu Tengah. Dulu di tempat itu sering diadakan manganan dan pagelaran wayang sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah habis panen. Di mana pada acara wayangan tersebut
terdapat salah satu sinden yang suaranya nyaring dan melengking seperti burung perenjak. Dari sinilah orang-orang sekarang ada yang menyebut Telaga Wolu Tengah sebagai sebutan Telaga Mbah Buyut Perenjak. Kata tersebut hasil dari perumpamaan suara sinden yang suaranya nyaring dan melengking seperti suara seekor burung. Pada tahun 1975, diadakanlah penggalian telaga yang mulai dangkal. Ketika sampai di sap atau di lapisan ketiga inilah, sumur yang berada di tengah-tengah itu kelihatan. Tepian sumur atau kijing-kijing yang terbuat dari kayu itu masih terlihat bagus dan bahkan Bapak Sumiran sebagai narasumber ini juga melihat mustika dari sumur tersebut. Menurut penuturan narasumber, sumur tersebut masih mengeluarkan air. Entah mitos atau fakta bahwasanya di telaga ini dipercaya oleh beberapa orang dapat mengabulkan beberapa permohonan. Apakah mitos yang berkembang selama ini masih dipercaya oleh masyarakat Wolu Tengah dan sekitarnya? Temukan cerita selanjutnya dalam kisah legenda Telaga Wolu Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali untuk Ibu Dwi Mukasona. Selanjutnya ada Ibu Intan Kartikasari dari SDN Sidonganti 1. Ini punya request standing mic untuk seksi perlengkapan. Mohon dibantu. Selanjutnya nanti Ibu Eva Zanuraritasari dari SDN Sumbrarum bisa mempersiapkan diri. Kecamatan Kerek, Jawara. Sinopsis Misteri Sendang Soco, karya Intan Kartikasari, SDN Sidonganti 1. Berlibur ke rumah nenek merupakan hal yang menyenangkan bagi Lena. Sebelum berangkat, ia sangat antusias mengemasi barang-barang yang akan dibawanya. Di rumah nenek, ia mempunyai teman bernama Rudi dan Sasmi. Mereka biasanya bermain bersama. Banyak tempat menyenangkan untuk bermain. Ada sawah nan luas dan hijau, juga ada sendang atau sumber mata air yang disebut sebagai sendang soco. Lena dan teman-temannya senang sekali bermain di sendang soco. Selain airnya jernih, di sana juga banyak ikan-ikan kecil yang menjadi penghuni di dalamnya. Namun, liburan kali ini membuat Lena sedikit kecewa sekaligus penasaran. Karena ada beberapa masalah yang membuat hubungannya dengan Rudi dan Sasmi menjadi renggang. Selain itu, terkuak sebuah misteri di Sendang Soco. Akankah Lena bisa menyelesaikan masalah tersebut? Misteri apa yang ada dalam Sendang Soco? Temukan cerita selengkapnya pada kumpulan legenda Kecamatan Kerek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali untuk Ibu Intan Kartikasari. Selanjutnya ada Ibu Eva Zanuraritasari dari SDN Sumbrarum. Kepada beliau disilahkan menuju ke atas podium. Sembada Kecamatan Kerek, Jawara. Sinopsis riwayat asal-usul Desa Sumbrarum. Penulis Eva Zanuranita Sari S. Dengan asal lembaga SDN Sumbrarum, Kecamatan Kerek. Desa yang dahulu memiliki nama Ngidon. Desa ini
sudah ternamai nama Ngidon sejak masa pemerintahan kepala desa pertama sejak tahun 1829 hingga 1857. Desa Ngidon yang saat ini menjadi Desa Sumberarum memiliki riwayat pemerintahan desa secara administratif tentang silsilah kepala desa pertama hingga masa sekarang. Kepala desa pertama 1. Singopotro yang memerintah menjadi kepala desa sejak tahun 1829 hingga 1857. Dilanjutkan dengan masa pemerintahan kedua dengan kepala desa Mbah Sambong sejak tahun 1858 hingga 1877. Dilanjutkan kembali dengan masa pemerintahan kepala desa ketiga yaitu Kromo Bani yang memerintah sejak tahun 1878 hingga 1901. Dilanjutkan masa pemerintahan keempat yaitu Mbah Sarmo dengan masa jabatan 1902 hingga 1905. Dilanjutkan dengan masa pemerintahan kelima Mbah Suro Dikromo dengan masa jabatan 1906 hingga 1910. Masa pemerintahan keenam Soekarto atau disebut dengan Kromo Bongkrang yang dimulai dengan masa pemerintahan sejak tahun 1911 hingga 1918. Masa pemerintahan ketujuh yaitu Kromo Sudirman sejak tahun 1919 hingga 1944. Masa pemerintahan ke-8 yaitu Bapak Hidayat yang memerintah sejak tahun 1945 sampai dengan 1990. Dilanjutkan dengan masa pemerintahan ke-9 yaitu Bapak Budiono yang memerintah menjadi kepala desa Sumberarum sejak tahun 1991 hingga 1999. Dilanjutkan dengan masa pemerintahan ke-10 yaitu Bapak Ciptono dengan masa pemerintahan kepala desa Sumberarum sejak tahun 2000 hingga 2014. Dilanjutkan dengan masa jabatan ke-11 yaitu Ibu Muniroh di tahun 2014 hingga 2019 dan yang terakhir adalah Pak Narto hingga menjabat diawali menjabat tahun 2019 hingga sekarang. Jadi itulah asal-usul Desa Sumberarum dengan masa pemerintahan secara administratif. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Eva Zanunaritasari. Selanjutnya ada Ibu Sheila Oktaviani dari KB Baitur Rahman. Kepada beliau disilakan menuju ke atas podium. Sembada Kecamatan Kerek, Jawara. Joko Kendil atau Ali Muhammad Hussein. Pada zaman dahulu kala ada seorang laki-laki yang gagah perkasa bernama Joko Lolono atau Joko Kendil. Juga biasa dikenal dengan Ali Muhammad Hussein. Beliau adalah sosok ulama besar dari daerah Jawa Tengah di kota Jepara. Ia sosok yang luar biasa karena baik hati dan juga rajin beribadah. Ali Muhammad Hussein atau Joko Lolono merupakan saudara dari Ratu Jepara. Joko Kendil atau Ali Muhammad Hussein selalu merantau pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bersama seorang pembantu perempuannya yang bernama Putri Lastri. Ia merantau karena ingin menyelesaikan pembangunan Masjid Demak. Nama Joko Kendil sendiri diartikan bahwa dulunya kemanapun ia pergi selalu membawa kendil. Barang ini ia gunakan untuk memasak dan juga sebagainya. Itulah mengapa ia sering disebut dengan nama Joko Kendil. Sehingga banyak warga Dusun Tegal Peron mengenalnya dengan sebutan tersohor itu yaitu Joko Kendil.
Pada suatu ketika, tibalah mereka di dusun Tegal Peron. Mereka di dusun ini karena ingin mengambil kayu sebanyak-banyaknya untuk pembuatan Masjid Demak. Pada suatu waktu, Joko Kendil yang memang sudah tua itu pun akhirnya sakit dan meninggal. Kemudian dimakamkan di dusun Tegal Peron oleh Sunan Kalijaga bersama para wali lainnya atau wali songo yang mana merupakan sahabat Joko Kendil atau Ali Muhammad Hussein. Makam Joko Kendil atau Ali Muhammad Hussein yang ada di dusun Tegal Peron merupakan penemuan baru. Makam ini ditemukan lewat mimpi dari salah satu sesepuh yang ada di dusun Tegal Peron. Beliau bermimpi jika makam ulama besar harus ditata juga dijaga dengan baik. Sesepuh tersebut berkata bahwa ia sudah mendapatkan ilham pada tahun 1988. Dan beliau hanya diam dan belum berani mengatakan bahwa akhirnya bermimpi lagi dan menyampaikan kepada dusun Tegal Peron sehingga makam tersebut pun dicari dan berhasil ditata juga dibersihkan. Dan sekarang banyak orang yang berdoa di sekitar area makam tersebut. Joko Kendil dan juga Putri Lastri pembantunya. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa niat kita harus kita jaga dengan baik. Jangan sampai kita cenderung musyrik. Kita harus tetap mengedepankan niat yang tulus untuk berdoa dan juga menjaga sejarah besar tersebut dengan baik. Terima kasih. Terima kasih sekali untuk Ibu Sheila Oktaviana. Selanjutnya ada Ibu Ike Nurida Utami dari SDN Jaro Rejo 1. Kepada beliau disilakan menuju ke atas podium. Sembada Kecamatan Kerek, Jawa Barat. Sinopsis Desa Jaro Rejo. Asal mula desa Jarorejo, menurut sesepuh desa, dahulu kala sebelum masa penjajahan Belanda, ada suatu tempat di mana hidup sekelompok warga di dalam hutan yang rukun dan saling bergotong royong untuk membangun sebuah tempat yang belum mempunyai nama. Dan di dalam kelompok masyarakat tersebut terdapat dua saudara kakak beradik yang dijadikan panutan oleh masyarakat sekitar dan dijadikan sesepuh masyarakat di sana. Masyarakat sekitar sering memanggilnya dengan sebutan Mbah Bahrun dan Dewi Sentono. Kemudian dari dua saudara tersebut, masyarakat sekitar memberikan julukan dengan sebutan Lanjaran Loro yang mempunyai arti dalam bahasa Indonesia yaitu dua pilar yang dibuat panutan oleh masyarakat sekitar. Lanjaran Loro oleh masyarakat sekitar sering disingkat dengan sebutan Jaro. Dan dari situlah dijadikan cikal bakal nama sebuah dusun yaitu Jaro. Seiring berjalan waktu dan bertambahnya warga yang semakin banyak, kemudian Mbah Bahrun dan Dewi Sentono dibantu masyarakat sekitar membuka lahan untuk dijadikan pemukiman warga dengan cara membakar hutan di sekitar dusun Jaro. Kemudian hasil dari pembakaran hutan tersebut dijadikanlah warga sekitar untuk tempat pembangunan rumah dan bermukim secara berkelompok, dan warga sekitar memberi nama daerah tersebut dengan sebutan Simbatan dan kemudian dikenal dengan dusun Simbatan. Pada masa penjajahan Belanda, masyarakat sekitar mulai membentuk pemimpin atau sekarang dinamakan dengan kepala desa, dan kepala desa pertama kali di desa Jarorejo bernama Sombo. Kemudian oleh Bapak Kepala Desa atau Bapak Sombo, wilayah Dusun Jaro dan Dusun Simbatan dipersatukan sehingga diberi nama Desa Jarorejo. Itulah singkat dari kisah Desa Jarorejo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali untuk Ibu
Ike Nurido Utami. Selanjutnya akan ada Ibu Tiah dari SDN Sidonganti 2. Disilakan maju ke atas podium. Sebelum Bu Tiah membacakan sinopsisnya, informasi untuk seluruh guru penulis diharapkan tidak meninggalkan tempat karena nanti di akhir sesi akan ada foto bersama. Terima kasih. Asal-usul Tegal Guo dan Kemaksuran Mbah Murno. Karya Tiah SDN Sidonganti 2. Dahulu kala, Raja Majapahit mengutus 2 pasang burung bangau untuk memindahkan batu kerajaan atau batu tiban ke suatu tempat. Namun, tiba-tiba terdengar suara sabetan pecut dari seorang pengembala. Sehingga mereka kemudian mencari tempat lain yang kiranya cocok untuk dijadikan tempat batu kerajaan tersebut. Tindakan pengembala yang menyabetkan pecutnya itu dianggap sebagai penyebab gagalnya tempat tersebut sebagai pusat kota Tuban. Dari kata gagal inilah tempat tersebut diberi nama Tegal. Orang yang melakukan babat pertama di Tegal bernama Kalak Wilis. Kalak Wilis adalah utusan kerajaan Cirebon untuk melakukan babat beberapa wilayah di Jawa Timur. Tegal adalah tempat kedua yang dijadikan tujuan. Setelah dirasa cukup, Kalak Wilis pun melanjutkan perjalanannya ke wilayah lain. Sepeninggal Kalak Wilis, Tegal didatangi oleh seseorang yang memiliki beberapa kelebihan ilmu Jawa dan bela diri. Beliau bernama Kapiloyo. Nama populernya adalah Mbah Murno. Karena berasal dari daerah Kecamatan Bauretno, banyak orang menyebutnya Mburno yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Ilmu yang dimiliki Mbah Murno tersebut antara lain Adigang Adikuno, Batu Sekilan, dan agama Empu. Mbah Murno juga orang satu-satunya yang memperkenalkan masyarakat Tegal dengan aksara Jawa. Setelah dirasa cukup dalam menularkan ilmunya, Mbah Murno pun melanjutkan perjalanannya ke Kecamatan Sinori hingga wafat di sana. Adapun kata guo berasal dari adanya gua burung walet di tepi jalan antara Tegal dengan Sidonganti. Keberadaan burung walet dalam gua tersebut meredup saat dirusak oleh beberapa oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Hingga saat ini tinggallah gua itu tanpa penghuni. Seiring berkembangnya waktu, tempat itu diberi nama Tegal Guo. Sekian, terima kasih. Terima kasih sekali kami sampaikan untuk Ibu Tiah. Selanjutnya akan ada pembacaan sinopsis dari Bapak Siswanto dari SDN Gaji 4. Kepada beliau disilahkan menuju ke arah podium. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembada Kecamatan Kerek, Jawara. Sinopsis kejadian asal-usul Dusun Kebomati Desa Ngaji dan tradisi manganan gedrek oleh Siswanto SPD SDN Gaji 4 Kecamatan Kerek. Ada sebuah cerita masa lampau yang ditinggal zaman tentang suatu kejadian kisah petani yang sangat rajin yang bernama Mbah Wono. Di atas pegunungan Kapur Utara tempatnya terjadi di wilayah Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Pada suatu hari, Mbah Wono beserta istrinya bercocok tanam di ladang, menanam jagung dan lain-lain. Itulah pekerjaan sehari-harinya dan menggembalakan beberapa ternak kesayangannya, seperti sapi dan kerbau. Mereka sangat sayang pada hewan ternaknya. Setelah selesai kegiatan berladang, digembalakannya di tanah lapang. Sapi dan kerbau memakan rumput sampai kenyang.
Sore hari bergegaslah untuk pulang, sambil memanggul rumput di pundaknya untuk persediaan makan ternak waktu malam. Menggiring dari belakang sapi dan kerbau lalu masuk kandang. Namun terdapat keanehan dari peristiwa tersebut. Ternak sapinya semakin hari bertambah banyak dan gemuk-gemuk. Sedangkan ternak kerbaunya pertumbuhannya tidak seperti ternak sapi. Bahkan semakin hari semakin bertambah kurus. Dan akhirnya semua kerbaunya mati. Mbah Wono yang tertidur sangat pulas. Dalam tidurnya bermimpi didatangi orang tua berjubah putih dan berkata, "Nger, Wono anakku, ne panggon kene kewan kebo ora bakal iso urip. Muspro anggonmu ngrumati kebo, amarga saben kebo ing kene bakale mati." Mbah Wono yang terbangun dari tidurnya setelah sadar, Mbah Wono bergumam dengan bahasa Jawa. Kebo mati, kebo mati, kebo mati. Mbah Wono masih belum sadar. Ia masih mengigau kembali. Kebo mati, kebo mati, kebo mati. Diceritakan mimpinya itu kepada istrinya. Istrinya pun manggut-manggut sambil berkata, barangkali ini kehendak yang maha kuasa. Bahwa besok kalau tempat ini sudah ramai, bernama Dusun Kebo Mati. Manganan gedrek. Ya, itulah sebutannya bagi masyarakat Dusun Kebo Mati. Acara ini dilaksanakan setiap tahun sekali di bawah gedrek atau pohon besar. Tepatnya pada hari Kamis Pahing bulan besar dalam kalender Jawa. Manganan bagi masyarakat setempat bisa disebut juga sebagai pesta panen atau nyadran atau bersih desa. Dengan manganan atau ngelumpuk dalam bahasa setempat, wujud masih eratnya persatuan dan kesatuan antar warga setempat. Guyub rukun untuk menjaga tradisi leluhur yang tidak lekang oleh waktu dan sudah jarang kita jumpai di era modern ini. Demikian selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Siswanto. Selanjutnya akan ada pembacaan sinopsis dari Bapak Wahid Abdul Kohar dari SDN Hargoretno 2. Kepada beliau disilahkan menuju ke atas podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembada Kecamatan Kerek, Jawara. Sinopsis tentang Desa Hargoretno dan Syekh Cipto Kusumo bin Lucito Kusumo oleh Wahid Abdul Kohar SPD dari SDN Hargoretno 2. Setiap desa pasti memiliki sejarah atau kisah dan juga kebiasaannya masing-masing. Demikian halnya dengan Desa Hargoretno. Desa Hargoretno sendiri merupakan desa yang terletak paling selatan yang menjadi batas antara Kecamatan Kerek dan Kecamatan Montong. Dan dikelilingi oleh hutan, ladang, dan persawahan. Desa Hargoretno terdiri dari 2 dusun, yakni Dusun Bawi Wetan dan Dusun Bawi Kulon. Nama Hargoretno sendiri terdiri dari 2 kata, yakni Hargo dan Retno. Hargo yang berarti gunung dan Retno yang berarti indah atau emas. Jadi nama Hargoretno sendiri memiliki arti gunung yang indah atau gunung emas. Menurut narasumber yang ditemui oleh penulis, beliau dari orang-orang terdahulu bahwasanya nama Bawi sendiri berasal dari ungkapan Mbah ngumbah uwi atau dalam bahasa Indonesia Mbah mencuci ubi. Dan beliau juga menjelaskan bahwa penduduk asli Desa Hargoretno adalah orang Bawi Wetan.
Sedangkan untuk orang Bawi Kulon adalah orang medok atau orang yang membuat rumah dan tinggal di ladang atau di hutan. Maka untuk dusun Bawi Kulon sendiri pada waktu dulu dinamakan dengan istilah Tegal Ndampung. Dan selanjutnya adalah tentang sedikit kisah salah satu aulia dan keturunan bangsawan, yakni Syekh Cipto Kusumo bin Lucito Kusumo yang dimakamkan di kuburan gede Dusun Bawi Wetan. Beliau merupakan salah satu keturunan dari seorang bangsawan Adipati Tuban dan merupakan salah satu aulia yang setiap tahun diperingati haulnya oleh masyarakat desa Hargoretno. Dan makam beliau juga sering diziarahi oleh penduduk sekitar maupun luar kecamatan. Dan untuk kesenian yang masih dilestarikan sampai sekarang adalah seni gemblak, yakni yang bernama seni gemblak karya utama. Gemblak merupakan seni pertunjukan yang dalam sajiannya melibatkan unsur tari, drama, dan musik atau karawitan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Wahid Abdul Qohar. Selanjutnya ada Ibu Irma Faryani dari SDN Karanglo 1. Disilahkan maju ke atas podium. Tapi break dulu ya karena ada adzan. Sembada Kecamatan Kerak, Jawara. Sinopsis Hol Mbah Buyut Kituan di Desa Karanglo, karya Irma Faryani dari SDN Karanglo 1, Kecamatan Kerak. Mbah Buyut Kituan tersebutlah namanya yang tak asing di telinga masyarakat Desa Karanglo. Nama Mbah Buyut Kituan mengandung arti Ki yang berarti kiai, sedangkan Tuan berarti yang dituakan di Desa Karanglo. Mbah Buyut Kituan menetap di Desa Karanglo dikarenakan permintaan seorang tokoh masyarakat, yaitu Mbah Jamilah. Konon, Mbah Jamilah sendiri dahulunya adalah putri seorang raja. Mbah Jamilah meminta bantuan kemampuan Mbah Buyut Kituan untuk memajukan warga Desa Karanglo. Atas permintaan Mbah Jamilah itulah, maka Mbah Buyut Kituan tinggal dan menetap di Desa Karanglo. Bisa dikatakan Mbah Buyut Kituan dan Mbah Jamilah adalah orang yang membentengi Desa Karanglo. Setiap tahun pasti ada peringatan Hol. Hol ini dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah, tepatnya pada hari Rabu Pahing dan Kamis Pon. Hari Rabu Pahing pagi dimulai dengan Khatmul Quran. Selanjutnya hari Rabu Pahing malam Kamis Pon ada acara pengajian umum. Di akhir rangkaian acara Hol Mbah Buyut Kituan pada hari Kamis Pon pagi, warga Desa Karanglo mengadakan acara sedekah bumi. Warga datang ke makam Mbah Buyut Kituan dengan membawa nasi tumpeng atau pucu. Kegiatan sedekah bumi atau manganan tersebut menunjukkan wujud kerukunan dan eratnya tali persatuan dan kesatuan antar warga. Demikian sinopsis cerita Hol Mbah Buyut Kituan. Harapan dari kami semoga cerita ini bisa menjadi pengingat untuk kita dan bisa menumbuhkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat yang telah diberikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan ada pembacaan sinopsis dari Ibu Indah Fitriana dari SDN Gaji 2. Kepada beliau disilakan menuju ke atas podium. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bacakan sinopsis asal-usul Desa Gaji. Kisah ini dimulai pada zaman dahulu seorang ulama yang bernama Ki Demang Abilowo yang merupakan kemenakan dari Syekh Asmorokodi dan Syekh As'ari. Mendapat tugas membuat jalan dari Tuban menuju Semanding. Selain itu juga mendapat tugas untuk membangun wilayah Tuban bagian barat. Dengan niat ingin menyiarkan agama Islam, Ki Demang Abilowo akhirnya pergi untuk melaksanakan tugas. Ki Demang Abilowo menyiarkan agama Islam dengan berpindah-pindah dari perkampungan yang satu ke perkampungan yang lain. Sampai pada akhirnya Ki Demang Abilowo sampailah di suatu tempat perkampungan yang terletak di tengah hutan belantara. Kampung ini bernama Kampung Samben karena hutan tersebut banyak terdapat pohon sambi. Rakyatnya tidak terlalu banyak, keadaan alam pun sangat gersang dan tidak ada sumber air. Warga desa akan berjalan 8 km untuk mencari air, yaitu di sumber air Nipeng. Akhirnya Ki Demang Abilowo membuat 2 buah sumur sekaligus di sebelah utara Kampung Samben. Sumur ini diberi nama Sumur Dompong, namun masyarakat mengenalnya dengan sebutan Sumur Bopong karena 2 buah sumur itu berdekatan dan sama persis bentuknya. Keunikan dari kedua sumur ini adalah terbuat dari batu besar yang utuh dan dilubangi tengahnya. Dalam syiar agama ini, Ki Demang Abilowo tidak pernah menceritakan asal-usulnya. Namun masyarakat Kampung Samben menganggap Ki Demang Abilowo sebagai orang sakti yang minggat. Dalam bahasa Jawa, minggate wong kang aji. Dari istilah tersebut disingkat menjadi Gaji. Demikian sinopsis asal-usul Desa Gaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan sinopsis dari Ibu Indah Fitriana. Selanjutnya akan ada pembacaan sinopsis dari Ibu Darni dari SDN Kedung Rejo 1. Kepada beliau disilakan menuju ke atas podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembeda, Kecamatan Kerek, Jawa Barat. Saya akan membacakan sinopsis yang berjudul Ki Antuk Luwuk. Dusun Luwuk yang berada di Desa Kedung Rejo, Kecamatan Kerek, memiliki sebuah cerita sejarah seperti daerah lainnya. Cerita sejarah Dusun Luwuk yang sudah beredar dan diceritakan secara turun-temurun ini berasal dari seorang tokoh atau leluhur yang bernama Ki Antuk Luwuk. Konon pada zaman dahulu kala, saat Luwuk masih menjadi hutan belantara dan belum terjamah oleh manusia, datanglah Ki Antuk Luwuk. Beliau datang bersama para saudaranya yang sesama pengembara. Menurut sejarah cerita yang dipercaya, pada saat membabat hutan sudah dimulai, beliau sangat santai dan tidak mau berebut seperti orang-orang lainnya. Pada saat api telah menjalar besar di area yang telah dibabat, Ki Antuk Luwuk baru hadir. Namun beliau tidak mendapat lahan yang luas karena lahan di sekitar kanan kirinya sudah dikuasai oleh danyang dari desa lain atau sebutan tokoh pada zaman dahulu. Dari sini dibuatlah kesepakatan bahwa area milik Ki Antuk Luwuk adalah tempat yang tidak dijalari oleh api. Sehingga area milik Ki Antuk Luwuklah yang paling sedikit. Meskipun mendapat bagian yang tidak luas, namun Ki Antuk Luwuk menerima. Pada saat inilah Ki Antuk Luwuk berujar. Beliau mengucapkan atau mengeluarkan kata-kata wujud sebagai doa
anak cucunya yang menempati bumi Dusun Luwu. Besok semua anak turunku tetap hidup berkecukupan walau lahannya tidak luas. Terbukti masyarakat Dusun Luwu sampai saat ini tidak ada yang merantau jauh dan keluar daerah. Cukup hidup rukun, berdampingan dengan tetangga saja dan bergantung dengan penghasilan yang didapat dari hasil pertanian dengan mengandalkan bumi Luwu saja sudah hidup serba berkecukupan. Dari cerita inilah maka terbentuklah sebuah nama dusun yaitu Luwu yang berasal dari kata luweh luwu atau luweh warak dalam bahasa Jawa. Sekian singkat cerita dari Dusun Luwu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita sambut Ibu Khalifatul Ulia dari SDN Kedung Rejo 2. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembada Kecamatan Kerek, Jawara. Asal usul nama Dusun Penemon. Legenda ini mengisahkan penduduk Dusun Penemon yang terletak di Desa Kedungrejo, Kecamatan Kerek. Pada kala itu penduduk di sana enggan untuk melaksanakan kerja bakti. Hingga suatu ketika penduduk mendapatkan teguran dari Tuhan yang Maha Kuasa. Penduduk Penemon mendapatkan musibah berupa penyakit yang datang secara tiba-tiba. Penyakit ini dikenal dengan istilah pagebluk. Pagebluk yang menyerang penduduk ini mengakibatkan penduduk keluar masuk rumah sakit untuk berobat. Bahkan beberapa penduduk ada yang meninggal dunia. Mbah Sutekno, seorang modin desa, sangat khawatir dengan kejadian ini. Beliau kemudian mengusulkan untuk mencari kiai untuk membantu menghilangkan pagebluk di dusunnya. Akhirnya Mbah Sutekno dan penduduk bertemu dengan Kiai Asrul. Kiai Asrul memberikan petunjuk supaya penduduk membersihkan makam yang ada di ujung utara dusun. Makam itu ialah makam Kusumo Kertoyudo atau orang zaman dulu memanggilnya dengan sebutan Mbah Jembel. Mbah Jembel merupakan keturunan kerajaan Pajang yang berkelana di dusun tersebut. Setelah penduduk kembali ke dusunnya, mereka mencari makam tersebut dan benar saja mereka menemukannya di ujung utara dusun. Penduduk lantas membersihkan makam tersebut. Selang beberapa hari setelah pembersihan makam, satu persatu penduduk diberikan kesembuhan oleh Tuhan. Sejak peristiwa ini, penduduk berjanji akan selalu membersihkan makam dan mengadakan haul makam Mbah Jembel setiap tahunnya yang berisi tahlil dan doa untuk menghormati almarhum Mbah Jembel. Berdasarkan cerita Kiai Asrul, Mbah Jembel adalah orang saleh keturunan kerajaan Pajang yang berkelana dan singgah di dusun tersebut. Beliau adalah sosok yang sudah membuka lahan atau babat alas di dusun tersebut serta penyebar agama Islam. Sejak peristiwa itu, dusun tersebut diberi nama Dusun Penemon yang dalam bahasa Jawa Penemon yang berarti penemu. Hingga kini penduduk di Dusun Penemon sangat memegang teguh warisan leluhur dan senantiasa nguri-nguri adat istiadat maupun tradisi setempat. Salah satunya yakni melaksanakan haul Mbah Jembel setiap tahunnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali untuk Ibu Khalifatul Ulia. Selanjutnya akan ada pembacaan sinopsis dari Ibu Dina Endrian dari SDN Kedung Rejo 2. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembadan Kecamatan Kerek, Jawara. Sinopsis kisah Puter dan Punden Banyu Ayu. Puter adalah sebuah dusun di Desa Kedungrejo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Sebelum bernama Puter,
Dahulu daerah ini belum bernama. Di situ ada seorang kiai yang bernama Syekh Asy'ari. Beliau mendakwahkan atau menciarkan agama Islam kepada penduduk setempat. Di lain tempat, pada saat Raja Brawijaya V memimpin kerajaan Majapahit yang saat itu resah karena putranya Raden Patah telah mendirikan kerajaan Islam di daerah Demak dan ia berusaha untuk menyadarkan anaknya agar tidak memberontak memusuhinya melalui sepucuk surat. Kemudian Prabu Brawijaya V memberikan tugas kepada prajurit khusus untuk mengirimkan surat kepada putranya di daerah barat, yaitu di daerah Ngampel, Demak. Prajurit khusus tersebut adalah seorang perempuan yang cantik dan sakti mandraguna, konon bernama Banyu Ayu. Pergilah prajurit cantik tersebut menuju ke daerah Ngampel dengan menunggangi kuda, membawa senjata, serta mengikatkan selendang kesayangannya di pinggangnya. Saat perjalanan menuju ke Ngampel, prajurit tersebut menyadari bahwa selendang kesayangan yang ia kenakan tidak ada. Dalam hatinya berkata, apakah tadi jatuh di sepanjang jalan menuju daerah Ngampel? Kemudian dia kembali lagi menelusuri jalan yang ia telah lewati untuk mencari selendangnya dan beranggap bahwa itu hanyalah selendang. Pasti mudah ditemukan. Namun takdir berkata lain, sampai beberapa hari dia tidak bisa menemukannya. Dia berputar-putar lagi menyusuri tempat daerah itu dari ujung ke ujung, tapi tak menemukan juga selendangnya. Karena berputar-putar tidak juga menemukan selendangnya, akhirnya dia bingung dan menangis. Singkat cerita, dari berputar-putarnya Banyu Ayu, diberilah nama daerah itu dengan Puter. Sedangkan tempat sujudnya Banyu Ayu menjadi petilasan ataupun Den Banyu Ayu, yang mana sampai sekarang dijadikan tempat yang sakral bagi warga setempat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Ibu Titin Wulandari dari SDN Karanglo 3. Kepada Ibu Titin, disilakan menuju ke atas podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembada Kecamatan Kerek, Jawara. Sinopsis kisah legendaris di balik sebuah nama Desa Karanglo oleh Titin Wulandari SPD dari SDN Karanglo 3. Alkisah, dahulu kala terdapat sebuah desa yang berada di seberang telaga Nan Asri. Desa yang memiliki kisah mistis nan arif, yakni Desa Karanglo. Menurut sesepuh desa, Mbah Karmuji menyatakan bahwa Karanglo berasal dari kata karang yang artinya tanah dan lo yang artinya pohon yang menjadi pangan buto atau batara kala. Oleh sebab itu, Desa Karanglo sangat kental dengan tradisi ruatan berupa pagelaran pewayangan. Seringkali warga melakukan ruatan supaya terhindar dari batara kala dan terhindar dari rasa kesialan yang tak kunjung berakhir. Salah seorang asli Kota Kembang yang telah lama menetap di Desa Karanglo yang sedang dirundung kesusahan berupa anak yang sakit tak kunjung sembuh dan termasuk mangsa kala. Akhirnya mendapatkan masukan dari salah satu warga bahwa jika telah menetap dan menjadi warga Desa Karanglo, maka harus bertindak sesuai adat dan kebiasaan warga setempat. Yang akhirnya bersedia melakukan tradisi ruatan pewayangan. Jika ritual ini dimaknai dengan kebaikan, dalam tradisi ruatan ada selamatan atau hajatan. Ini merupakan hal yang baik karena dimaksudkan untuk saling memberi dan menjauhkan dari mara bahaya. Ada sesaji yang dimaksudkan untuk saling menghormati keberadaan makhluk di sekitar kita. Itu berarti tercipta kebersamaan. Ada ngerajah yang berisi ucapan dan doa-doa agar selamat dari keburukan. Akhirnya salah seorang tersebut bersedia melakukan ruatan yang dimaksudkan agar terhindar dari keburukan dan kesialan, agar tercipta kedamaian dan kesejahteraan.
Agama dan budaya adalah kembaran yang tidak dapat dipisahkan, ibarat lahir dan batin manusia. Tradisi ini sebaiknya dijadikan kearifan lokal dan perlu dijaga dan diketahui generasi berikutnya. Tegakkan agama, gerakan budaya. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Bapak Syarifuddin dari SDN Meliwang yang akan membacakan sinopsis hasil karya beliau. Kepada beliau dipersilakan menuju ke atas podium. Sembada Kecamatan Greg, Jawara. Sinopsis mitos larangan rumah warga desa Meliwang menghadap ke utara dan larangan memelihara domba atau kambing gibas. Karya Syarifuddin SPD, asal sekolah SDN Meliwang, Kecamatan Greg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Meliwang merupakan salah satu desa di Kecamatan Greg paling ujung utara. Desa ini adalah salah satu desa yang bisa dibilang unik dan memiliki banyak cerita dan mitos yang sangat kuat hingga sekarang. Yaitu adanya larangan untuk warga desa yang rumah pintu utamanya menghadap ke utara. Konon cerita bila larangan itu dilanggar maka si pemilik rumah akan mendapatkan bencana berupa sakit dan sampai kematian. Biasanya sebelum kejadian itu si pemilik rumah yang menghadap ke utara diberi firasat mimpi atau alam nyata akan diingatkan dengan munculnya harimau putih jadi-jadian. Konon ceritanya juga mengapa seluruh rumah warga desa Meliwang tidak boleh menghadap ke utara. Karena di sebelah utara desa itu terdapat sebuah makam keramat, yaitu makam Mbah Syahid Abdullah. Mbah Syahid Abdullah adalah sosok tokoh Islam yang paham betul mengenai masalah Feng Shui atau keberuntungan. Sebab khususnya rumah yang pintunya menghadap ke utara kurang baik sehingga hendaknya dihindari. Selain itu ada juga pantangan larangan warga desa Meliwang, yaitu tidak boleh memelihara atau menggunakan daging kambing, domba gibas, juga ayam putih mulus sebagai lauk. Sebab konon ceritanya dua binatang tersebut adalah binatang kesayangan Mbah Syahid Abdullah. Dulu pernah ada suatu kejadian di desa tersebut, warga memelihara kambing, domba atau gibas yang kebetulan pada waktu itu akan disembelih dibuat hajatan. Namun kambing itu tidak lama sebelum disembelih tiba-tiba mati. Dan juga ada yang sengaja memelihara kambing, domba atau gibas tiba-tiba juga mati secara mendadak. Dan dengan kejadian itu hingga sekarang akhirnya dipatuhi dan diyakini tentang adanya mitos larangan tersebut. Itulah sekilas cerita tentang mitos larangan di desa Meliwang. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kata sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan ada pembacaan sinopsis dari Bapak Immanuel dari SDN Margorejo. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembada Kecamatan Greg, Jawara. Sinopsis Mbah Buyut Ringin Gendong oleh
Immanuel SPD asal lembaga SDN Margorejo. Mbah Buyut Ringin Gendong, legenda ini menceritakan tentang asal-usul Dusun Gendong dan sebuah pohon beringin yang dikeramatkan oleh warga sekitaran Dusun Gendong. Dahulu sebelum menjadi sebuah nama Desa Margorejo, terdapat 3 dusun, yaitu Dusun Gendong, Dukoh, dan Kajoran. Dan juga beberapa petilasan yang masih ada sampai saat ini. Dusun Gendong berasal dari nama seorang pemuda yang bernama Begendon. Hal ini terjadi karena pertarungan antara kedua pemuda, yaitu yang bernama Minak dan Begendon. Mereka yang berasal dari 2 dusun yang berbeda untuk memperebutkan seorang putri di daerah Maibit yang terkenal dengan Lanjar Maibit. Dalam perkelahian tersebut akhirnya Begendon kalah karena luka luar yang tertusuk oleh rumput berduri dan luka dalam yang mengakibatkan dia meninggal di dusun tersebut yang gersang tanpa nama, sehingga dusun tersebut sekarang dengan sebutan nama Dusun Gendong. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan tahun berganti tahun. Waktu pun berlalu. Dusun Gendong pun mulai ramai disinggahi penduduk dan juga orang-orang yang menetap di sana. Penduduk sangat bersyukur karena daerah yang sebelumnya gersang dan panas kini telah berubah menjadi daerah yang sangat subur. Hal ini berawal dari tumbuhnya sebuah pohon ringin kecil yang di sebelahnya ada telaga kecil. Waktu pun berlalu dengan cepat. Tanpa terasa pohon beringin itu menjadi sangat besar. Dan semakin dipercaya adanya sesosok penghuni. Sehingga ringin tersebut mendapat julukan Mbah Buyut Ringin Gendong. Karena lokasinya yang terletak di Dusun Gendong menjadi julukan terkenal Mbah Buyut Ringin Gendong di Desa Margorejo. Penduduk di sekitar area Dusun Gendong mempunyai adat istiadat seperti satu suro, buju robyong, sedekah bumi atau yang kita kenal dengan manganan, dan wayangan atau gelaran wayang kulit. Tradisi yang biasa dilakukan pada awal bulan Muharram atau Suro. Acara ini digelar sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Maha Kuasa karena telah memberikan bumi tempat kita berpijak dengan segala rezeki berupa hasil bumi untuk keberlangsungan hidup manusia. Acara ini digelar di seputaran area pohon ringin sehingga masyarakat di sini dapat menyajikan sesajen saat melakukan upacara sedekah bumi. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Immanuel. Selanjutnya akan ada pembacaan sinopsis dari Ibu Sylvia Zudista dari SDIT Al-Hikmah. Kepada beliau disilahkan menuju ke atas podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembada Kecamatan Kerek, Jawara. Sinopsis Begendo, karya Sylvia Zurista. Begendo mengisahkan seorang pedagang gendong yang mensiarkan agama Islam di pelosok-pelosok desa. Begendo berarti seorang tokoh yang dituakan dan dihormati dalam suatu kelompok masyarakat.
Begendu merupakan nama sebutan lain dari Mbah Gentong. Asal-usul Mbah Gentong sendiri diambil dari kata gentong yang berarti tempat air yang terbentuk seperti tempayang besar yang terbuat dari tanah liat. Dinamai Mbah Gentong dikarenakan dulunya beliau adalah seorang pedagang gentong. Maka dari itu terciptalah nama Mbah Gentong. Mbah Gentong sendiri merupakan salah satu murid dari Syekh Ibrahim Asmorokondi atau yang lebih dikenal dengan nama Mbah Asmorokondi yang merupakan ayah kandung dari Raden Rahmat Sunan Ampel. Menurut kronologi waktu, Begendu atau Mbah Gentong diperkirakan datang ke tanah Jawa pada sekitar tahun 1900. Asal-usul nama Kerek juga tidak lepas dari campur tangan Mbah Gentong, di mana nama Kerek diambil dari kata sapu kerik atau sapu yang terbuat dari daun pohon kelapa. Di mana pada saat itu sapu kerik menjadi senjata yang digunakan oleh masyarakat sekitar untuk perang melawan penjajah, karena pada saat itu masyarakat sekitar menganggap jika sapu kerik memiliki nilai magis yang ada di dalamnya. Setelah Mbah Gentong berhasil menyiarkan agama Islam pada masyarakat Kerek, Mbah Gentong pun mulai dijadikan tokoh yang dituakan dan dihormati oleh masyarakat sekitar. Sampai pada suatu ketika Mbah Gentong meninggal dunia dan beliau dimakamkan di Desa Margomulyo, RT 7 RW 1 Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Dan mulai dari sekitar tahun 1942 sampai sekarang, setiap tahunnya selalu diadakan haul Mbah Gentong oleh masyarakat sekitar untuk memperingati hari kematiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sylvia atas cerita sinopsisnya tentang Mbah Gentong. Selanjutnya akan membawakan sinopsis tulisannya, hasil karya dari Bapak Holilur Rohman dari SDN Hargoretno 1. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembada Kecamatan Kerek, Jawara. Sinopsis Menelisik Mbawi. Karya Holilur Rohman, SDN Hargoretno 1. Sebagian besar masyarakat menyebut desa Hargoretno dengan sebutan Mbawi. Ada sederet cerita legenda awal mula penyebutan kata Mbawi yang menarik untuk diketahui. Berawal dari kisah pada pertengahan abad ke-18 pasca Perang Pajang, yaitu perang besar di tanah Jawa antara bangsawan Kesultanan Pajang. Banyak bangsawan, tentara, dan pengikutnya yang melarikan diri dari kerajaan akibat perang saudara ini. Dalam perjalanan pelariannya hingga sampai di wilayah Tuban, para bangsawan dan prajurit berhenti dan beristirahat untuk mencari tempat yang aman. Salah satu tempat peristirahatan bangsawan tentara Pajang adalah yang ada di daerah perbukitan. Di tempat singgah yang dianggap aman, seorang yang konon bernama Sarkowi, yang sebelumnya telah membawa bibit tanaman dari daerah asalnya, hendak menanam tanaman tersebut di tanah yang ia singgahi.
Ia melihat bibit tanamannya hampir layu dan khawatir jika tidak segera ditanam maka akan mati. Namun ia mengamati daerah tersebut sangatlah dipenuhi tanah bebatuan, sehingga orang-orang lainnya menganggap bahwa mustahil menanam tanaman di daerah bebatuan seperti itu. Sebelum melakukannya, dia berdoa memohon kepada Sang Maha Kuasa, mengambil air sungai lalu menyiramkan ke tanah. Kemudian membuat lubang di tanah tersebut dan menanam bibit tanamannya. Tak disangka ternyata seketika itu juga pasca ditancapkan ke tanah tanaman itu tampak segar, seolah mengisyaratkan bahwa tanaman tersebut senang dan berkenan tumbuh di tanah tersebut. Mbah Sarkowi bersama para pengikutnya menyusuri beberapa wilayah desa untuk mencari sumber mata air agar dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Diketahui ada 8 sumber mata air ditemukan oleh orang-orang pada waktu itu. Dan mereka memberi nama pada masing-masing sumber mata air tersebut. Masyarakat kampung ini tampak hidup makmur, rukun dan sejahtera. Hingga seiring berjalannya waktu, Mbah Sarkowi menyebut desa ini dengan Desa Hargoretno. Kata Hargoretno berasal dari bahasa Hargo yang artinya gunung atau batu. Dan Retno yang artinya indah atau emas atau intan. Makna filosofi yang terkandung dari penamaan tersebut bahwa permukaan wilayah yang berupa hamparan perbukitan gunung itu menjadi tempat yang indah bagi kehidupan orang-orang yang menempatinya. Untuk mengenang peristiwa yang dialami Sarkowi dan penghormatan atas jasanya, maka masyarakat juga menyebut daerah ini dengan sebutan Mbawi, yang mana kata tersebut dari kata Mbahwi, yaitu Mbah artinya kakek, dan Wi adalah nama singkatan dari seorang tokoh yang bernama Sarkowi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan wassalamualaikum ya. Tadi untuk cerita dari Bapak Holil tentang Mbah Sarkowi. Tadi ada 2 versi ya dari Bawi tadi. Yang pertama disampaikan oleh salah satu ibu tadi dan ini disampaikan oleh Bapak Holil. Selanjutnya akan ada pembacaan sinopsis dari Bapak Ahmad Budi Purnama dari SDN Padasan. Kemudian untuk Ibu Koniah dari SMPN 1 Kerek bisa bersiap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembada Kecamatan Kerek, Jawara. Asal usul Desa Padasan yaitu Minak Anggrung. Penulis Ahmad Budi Purnama SPD dari SDN Padasan. Minak Anggrung merupakan pemuda yang tampan dan gagah yang mencari istrinya yang hilang, yaitu Lancar Maibit. Dalam petualangannya mencari istri, beliau membawa pikat burung untuk menjebak burung perkutut karena istri beliau menjelma menjadi burung perkutut putih. Dalam perjalanannya, Minak Anggrung meninggal dunia di sebuah desa yang belum ada namanya. Dari situ ada sesepuh yang menangani pemakaman Minak Anggrung. Sesepuh tersebut mencari air untuk memandikan jenazah dan mendapatkan air bersih yang mengalirnya begitu kecil.
seperti aliran air padasan atau tempat wudhu dari tanah liat. Dari aliran air padasan tadi menjadi sebutan nama Desa Padasan. Di Desa Padasan terdapat situs batu berbentuk seperti padasan dan sumur wali. Sedangkan di makam Mina Anggrung terdapat pohon asam gula, pohon serut, dan pohon kepoh. Adapun dari kisah di atas, terdapat pesan moral yang sangat luar biasa. Yang pertama sumur wali, yang diartikan sumurupa watak laku iromo. Mina Anggrung, miwiti ingsun nindakake amal kebagusan anggayuh luhuring budi. Pohon asem gula, ayo sembahyang lan gula wentah. Pohon serut, sekabehane rukun tindakno. Pohon kepoh, sendakep sing bapoh. Perkutut putih, perkara kewajibanmu tutukno karo ati kang becik utawa resik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad Budi Purnama. Selanjutnya monggo Ibu Koniah menuju ke atas podium. Bismillahirrahmanirrahim. Sembada Kecamatan Greg, Jawara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya di sini membacakan cerita legenda Mata Air Ngipeng dan Desa Temayang, karya Koniah SAG. Legenda ini menceritakan asal-usul mata air Ngipeng yang menjadi sumber mata air penduduk Desa Temayang, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Pada zaman dahulu, Desa Temayang belum memiliki sumber mata air. Para penduduk mencari air dari desa yang sangat jauh, di antaranya di Sendang Montong. Suatu hari, tepatnya di malam Rabu, seorang yang bernama Ahmad Ali Toha bermaksud mengambil air di Sendang Montong. Di tengah perjalanan, tepatnya di dekat dengan sebuah hutan yang di dalamnya ada sebuah gubuk untuk menginap atau singgah bagi para pengambara, tiba-tiba ada sosok berjubah putih yang menghadangnya, menanyakan maksud perjalanannya. Ahmad Ali Toha menjelaskan bahwa ia bermaksud mencari air. Sosok berjubah itu kemudian memberikan petunjuk bahwa di tengah hutan itu ada sebuah mata air. Bersama sosok yang berjubah putih itu, Ahmad Ali Toha memasuki hutan. Di dalam hutan keduanya disambut oleh seekor ayam hutan yang berkokok dan mencakar-cakar tanah. Ahmad Ali Toha segera ikut menggali tanah, dan yang sangat aneh adalah tiba-tiba datang bermacam-macam hewan berbondong-bondong ikut menggali tanah bersama Ahmad Ali Toha. Dan benar saja, tak lama air berhamburan dari dalam tanah. Dan sosok yang berjubah putih itu segera menjejakkan tongkatnya ke arah utara, sehingga air mengalir terus ke arah utara, ke arah Desa Temayang. Sejak itu,
Desa Temayang menjadi desa yang tidak berkekurangan air. Dan sebagai penghormatan, penduduk desa Temayang menamainya sumber mata air Ngipeng, serta mensakralkan hari Rabu sebagai hari terjadinya peristiwa munculnya sumber mata air Ngipeng. Sumber air mata air Ngipeng kini tidak hanya untuk penduduk desa Temayang, tetapi juga menjangkau ke desa-desa sebelahnya, yakni penduduk desa Njarorejo, desa Margomulyo, dan juga desa Padasan. Sumber air yang melimpah dan sangat berguna bagi kehidupan penduduk sekitar. Semoga sumber mata air Ngipeng akan terus mengalir sepanjang masa. Ayo kita lestarikan hutan yang hijau di sekitar sumber mata air Ngipeng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Konia. Selanjutnya Bapak Mas Huri dari SDN Jaro 2 yang akan membacakan sinopsis karangan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembada Kecamatan Kerek, Jawara. Baik, saya Mas Yuri dari SDN Jarorejo 2 Kerek, penulis legenda asal-usul Dusun Simbatan. Diceritakan dahulu terdapat seorang pedagang gerabah dari desa Tengger, salah satu desa yang ada di Kecamatan Kerek, yang sangat terkenal. Tiap hari pedagang gerabah ini berkeliling ke desa-desa dengan harapan dagangannya terjual. Dengan berbekal pikulan dari bambu, pedagang gerabah ini berjalan kaki menyusuri perdesaan dan pedukuhan. Hari itu, di bawah teriknya matahari, si pedagang kembali membawa dagangannya keliling ke berbagai desa, dan sesekali si pedagang berhenti untuk istirahat sejenak, memulihkan tenaga dan mengusap keringat yang membasahi tubuhnya. Setelah beberapa saat, si pedagang kembali lagi berkeliling dari satu tempat ke tempat lain dengan harapan sekali lagi ada orang yang berkenan untuk membeli dagangannya. Setelah seharian berkeliling dengan membawa gerabah yang dipikul, tibalah si pedagang di perdukuhan yang sekarang bernama Dukuh Simbatan. Sebelum bernama Simbatan, warga sekitar menamakan daerah ini dengan nama Dukuhan. Hari itu si pedagang membawa dagangan banyak sekali, sehingga mengakibatkan pikulan yang digunakan untuk membawa gerabah tersebut membat-membat atau mantul-mantul. Dan tepat berada di selatan perdukuhan ini, si pedagang terjatuh yang mengakibatkan pikulan yang digunakan membawa gerabah tadi patah. Dan cerita ini sangat terkenal di kala itu sehingga berawal dari pikulan yang membat-membat inilah muncul nama Simbatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali untuk Bapak Mas Huri. Selanjutnya ada Ibu Siti Fatimatus Sa'diyah dari SDN Tenggerwetan 1. Mohon berkenan untuk maju ke atas podium dan nanti setelah ini ada Ibu Endah Kiswahyuni dari SDN Trantang sebagai guru penulis terakhir yang akan membacakan sinopsis karya beliau.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembada Kecamatan Kerek, Jawara. Mbah Buyut Serambi atau Syed Abdullah dan kapalnya hijrah ke Aceh. Kedatangan beliau di Aceh dengan membawa misi menyebarkan agama Islam. Karena kesaktiannya, beliau mendapat tantangan dari berbagai pihak. Mereka beradu ketangkasan mengarungi samudra sampai ke Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Tuban. Tantangan-tantangan tersebut itu disetujui bersama. Nah, pada hari pertama keberangkatan berjalan dengan lancar dan tidak terjadi masalah. Masalah terjadi ketika sudah mendekati Tuban. Tiba-tiba ada gelombang besar yang menghempaskan perahu Syed Abdullah hingga terdampar di pegunungan, tepatnya di Desa Tenggerwetan. Singkat cerita, Syed Abdullah menetap di desa tersebut dan semakin gencar menyiarkan agama Islam di sana. Syed Abdullah dapat merubah kebiasaan masyarakat desa secara perlahan. Sejak ada Syed Abdullah, kebiasaan yang kurang baik perlahan-lahan luntur dan tradisi lek-lekan atau melekan diisi dengan pengajian hingga sekarang. Setelah sekian lama menyiarkan agama Islam di Desa Tenggerwetan, beliau wafat dan dikebumikan di desa tersebut, tepatnya di samping perahu beliau yang terdampar di atas gunung. Untuk mengenang hari wafatnya, maka diadakan Haul Syed Abdullah atau penduduk sekitar lebih akrab dengan sebutan Mbah Buyut Serambi atau Mbah Jenggot. Acara tersebut biasanya berlangsung selama 2 hari yang diisi dengan acara pengajian dan nyadran atau manganan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Siti Fatimatus Sa'diyah. Selanjutnya akan ada pembacaan sinopsis dari Ibu Endah Kriswahyuni dari SDN Trantang. Dan mohon maaf ralat karena ternyata ada satu lagi peserta setelah Ibu Endah Kiswahyuni yang akan membaca sinopsisnya sampai kesingsal ini, yaitu Bapak Gagu Handoko dari SDN Wolu Tengah 2 yang tentunya sudah siap juga. Monggo kepada Ibu Endah Kiswahyuni untuk maju ke atas podium membacakan hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembada Kecamatan Kerek, Jawara. Saya Endah Kiswahyuni dari SDN Trantang. Saya akan membacakan legenda tentang sendang soran yang ada di Desa Trantang. Cerita ini berawal dari bedes yang kaya raya dari sebuah desa di balik bukit berbatu yang jatuh cinta dengan seorang lutung cantik jelita dari desa tetangga, yaitu Wolu Tengah. Bedes Trantang tidak bisa berhenti memikirkan kecantikan lutung itu. Ia memberanikan diri meminang orang yang sangat dicintainya. Lutung cantik itu sangat terkejut saat diajak menikah. Si lutung mengajukan 2 persyaratan. Aku akan menikahimu jika kamu bisa memenuhi 2 syarat dariku, kata si lutung. Si Bedes Trantang sangat senang mendengar kata-kata tersebut. Aku ingin kamu membawakanku air jambe saenca dan hati tengu saungkal, ucap si lutung. Terbayang betapa sulitnya Bedes Trantang menemukan syarat tersebut. Mana mungkin jambe yang begitu kecil ukurannya bisa menghasilkan air 1 tempayan. Tengu yang berukuran kecil mana mungkin punya hati sebesar alat pasahan. Akan tetapi tanpa pikir panjang, Bedes Trantang langsung menyanggupi persyaratan tersebut. Setelah lama mencari, akhirnya mereka kelelahan dan tak menemukan apa yang dicari. Bedes Trantang sangat kecewa, marah, dan kesal. Rombongan yang kelelahan ini
meninggalkan barang-barang bawaannya di berbagai tempat di tengah perjalanan. Kuda sebagai tuntunan akhirnya lari ke desa Gemulung yang sekarang terkenal dengan Gunung Jaran. Bucu atau nasi yang dibawa pada saat seserahan sekarang dikenal dengan Gunung Bucu. Sedangkan air tertumpah di tempat peristirahatan di bawah pohon yang sekarang terkenal menjadi Sendang Sorang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Endah Kiswahyuni. Selanjutnya adalah Bapak Guru penulis terakhir yang akan membacakan sinopsis hasil karya beliau, yaitu Bapak Gagu Handoko dari SDN Walu Tengah 2. Kepada beliau disilahkan menuju ke atas podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembada Menkerek Jawara. Asal usul Dusun Kanoman. Berawal dari cerita masyarakat, Dusun Kanoman merupakan dusun yang sangat sakral dan letaknya sangat strategis. Pada zaman dahulu, Dusun Kanoman belum ada, tetapi hanya sebutan saja. Kanoman adalah nama yang telah diberikan oleh seorang kakek yang tinggal di dusun tersebut, di mana suatu hari kakak itu bertemu dengan seekor kera putih di pinggir sungai. Kera tersebut terlihat sangat lelah dan beristirahat di pinggir sungai. Kera yang ditemui kakek itu memiliki ciri-ciri bulu yang berwarna putih, berambut tebal, bermata merah, tinggi, dan berbadan kekar, menyerupai manusia. Oleh kakek, si kera tersebut dijuluki dengan julukan Kera Anoman, karena mirip dengan kera yang ada pada cerita Ramayana. Dari peristiwa itu, tempat tersebut diberi julukan oleh sang kakek dengan sebutan Kanoman. Tempat tersebut menjadi tempat yang sakral dengan ditemukannya sebuah batu petilasan yang terletak di ladang warga yang berada di bagian sebelah barat desa. Batu tersebut dipercaya warga sebagai batu patilasan yang sakral. Masyarakat mempercayai batu tersebut merupakan tempat singgah kera putih yang ditemui sang kakek. Batu petilasan tersebut mempunyai banyak misteri karena batu tersebut terjadi kejadian di luar nalar. Batu yang awalnya berjumlah 1 terkadang menjadi 2, bahkan kadang hilang di tempat tersebut dan kembali seperti semula di tempat tersebut. Berpindahnya batu petilasan tersebut dengan sendirinya tanpa ada seseorang pun yang mengetahui. Konon katanya batu petilasan berpindah tempat pada hari tertentu atau hari sakral atau penuh mana. Karena seringnya batu petilasan tersebut menghilang dan kembali lagi, masyarakat tersebut akhirnya membuatkan sebuah rumah kecil yang berada di ladang di mana batu tersebut ditemukan oleh masyarakat. Masyarakat menyebut tempat itu sebagai sebutan Semikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini tadi saya dibisiki oleh Ibu Ketua Panitia. Mohon dengan hormat perwakilan dari kecamatan atas nama Bapak Broto untuk membacakan salah satu sinopsis karya dari guru penulis Kecamatan Kerek. Monggo kepada Bapak Broto, disilahkan menuju ke atas podium. Sembada Kecamatan Kerek, Jawara. Legenda para wali di Temayang. 10 tahun terakhir KBP Tuban memiliki tagline baru yaitu Tuban Bumi Wali. Pentasbihan sebutan Bumi Wali sejatinya dibidani Bupati Fatul Huda pada tahun 2012 atau di awal pemerintahannya. Tentunya penyematan tagline tersebut bukan tanpa alasan. Salah satu sebab adalah kota yang didirikan oleh Raden Ronggolawe. Ini merupakan kota yang menjadi persinggahan para penyebar Islam di wilayah Kabupaten Tuban. Mengingat posisinya tersebut, banyak sekali kisah di awal-awal penyebaran Islam, khususnya di Kabupaten Tuban. Diceritakan secara turun-temurun dan dibuktikan dengan pada wilayah yang disebutkan di atas, banyak ditemukan sejumlah bukti atau peninggalan yang semakin melengkapi cerita-cerita tersebut. Peninggalan tersebut diantaranya dari lanjar atau surau, masjid, sumur, hingga pesarean atau yang disebut makam, termasuk sejumlah petilasan. Makam Lanjar Maibit. Dari sekian banyak cerita, pameo, sejarah, legenda atau histori, atau banyak sebutan lain, ada yang menarik disimak diantaranya cerita yang ada di Desa Temayang, Kecamatan Kerek, yang berjarak kurang lebih 5 km dari pusat kota Kecamatan Kerek. Ini memiliki koleksi cerita yang saling terkait dengan legenda lain di Tuban. Salah satunya adalah berawal dari kisah Lanjar Maibit atau nama aslinya Sri Pangenti. Ini juga dimakamkan di desa ini. Lanjar Maibit dalam pelariannya sempat menetap tinggal di rumah seorang wali bernama Mbah Ngusten. Beliau dikisahkan meninggal setelah meninggalnya Mbah Ngusten dan dimakamkan di selatan Desa Temayang. Makam Mbah Ngusten. Mbah Ngusten atau nama lengkapnya Muhammad Hasim adalah salah satu ulama sakti yang mensiarkan agama Islam di bumi Temayang. Beliau merupakan murid dari Mbah Andong Wilis, salah satu waliwoh yang makamnya terletak di Panyuran, Palang. Ada yang menarik dari kematian Mbah Ngusten, kala itu terjadi peperangan hebat di Desa Temayang dengan penjajah. Sampai akhirnya Mbah Ngusten diketahui pengapesan atau kelemahannya oleh pihak musuh. Kepala beliau ditebas hingga terpisah dari badan. Selanjutnya, kepala beliau dimakamkan di sebelah timur kali atau yang disebut sungai. Konon dulu ada sungai kecil yang mengalirkan air. Atau banyak yang mempercayai kepala beliau dimakamkan di tempat di bawah pohon tenggulun. Sedangkan tubuh Mbah Ngusten dimakamkan secara terpisah, yaitu di sekitaran masjid atau sebelah barat sungai bersama para aulia Allah yang lainnya. Ada beberapa makam, diantaranya makam Mbah Komarudin, makam Mbah Tunggak Jati, makam Mbah Demang Mayang. Itulah sekitar legenda para wali yang ada di Temayang, Kecamatan Kerek.
penulis oleh Sri Aryantini SPD dari SDN Temayang. Aplaus untuk Bu Sri Aryantini. Terima kasih sekali Bapak Broto untuk pembacaan sinopsisnya. Alhamdulillah seluruh rangkaian acara sudah kita saksikan dan lewati bersama. Semoga acara Tuban Sembada Kecamatan Krek pada hari ini dapat memberikan kesan yang baik. Kesan yang akan selalu diingat, yang akan menumbuhkan dan menambahkan semangat para penulis dari Kecamatan Krek untuk terus memberikan karya-karya terbaiknya. Tidak lupa pula di sini saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh jajaran panitia, KTGS dan semua yang terlibat dan telah mengkonsep acara pada hari ini sehingga terlaksana dengan baik. Selanjutnya terima kasih juga untuk Move Up Audio Sound atas dukungan yang luar biasa sehingga acara pada hari ini juga sangat menggema luar biasa di Pendopo Kecamatan Krek. Sebelum acara sesi foto bersama, saya di sini atas nama MC mengucapkan terima kasih atas perhatian para undangan semuanya. Mohon maaf apabila ada sikap, perilaku atau perkataan yang kurang berkenan. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.